Ada yang mau melaporkan Gus Najih ke polisi atau bahkan sudah. Saya ingatkan, cabut itu kalau yang sudah. Yang akan melaporkan, urungkan itu niat itu. Mengapa? Karena Gus Najih punya kontak, punya relevansi makna yang bisa menjadi perenungan bagi umat Islam, yang bermanfaat untuk kritik internal umat Islam, sekaligus menjadi kontak untuk penguat diskursus dialog yang dilakukan oleh aktivis-aktivis Islam. Dalam konteks ini beberapa pendakwah di lingkungan Nahdlatul Ulama, agar betul-betul tidak lepas, tetapi juga ada yang mengikat, ada yang mengendalikan, sehingga tidak terlalu bebas semuanya. Selain itu, perlu diketahui, Gus Najih adalah ulama Nahdlatul Ulama dan putra Mbah Maimun Zubair. Banyak kiai-kiai NU yang menjadi murid beliau, dan beliau sudah memiliki kontribusi besar di lingkungan Nahdlatul Ulama. Dalam konteks ini mendampingi keilmuan banyak kiai di lingkungan NU. Karenanya bagi warga NU sendiri, bahkan bagi organisasi Nahdlatul Ulama, Gus Najih sangat penting kehadirannya sebagai pengendali, sebagai sesepuh, sekaligus sebagai pendamping dari satu sisi pola pendampingan yang sangat diperlukan oleh warga NU untuk melakukan diskursus dengan masyarakat bangsa atau masyarakat non-muslim, atau di tengah masyarakat secara luas, di dalam menunjukkan bagian dari hasanah penting yang ada dalam tradisi At-Turos. Ada konteks penting yang ingin disampaikan oleh Gus Najih yang saya ikuti dari beberapa pernyataan beliau. Terkait dengan, saya kategorikan sebagai pesan dan hikmah yang beliau berikan kepada umat Islam, wabil khusus kepada warga Nahdlatul Ulama, yaitu dalam konteks dialog antar agama. Dalam posisi apapun, secara muamalah, kita harus mengimplementasikan atau mempraktikkan bagaimana kita menghormati dan tetap istiqomah memberikan apresiasi, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia yang harus kita pandang sebagai manusia dari latar belakang keyakinan dan kebudayaan yang berbeda-beda. Itu harus selalu kita hadirkan suasana saling menghormati,
saling menghargai. Tapi ada yang ingin ditekankan oleh Gus Naji, yaitu kita tetap harus punya prinsip bahwa semua agama itu berbeda dalam konteks keyakinannya, dalam konteks kebenaran. Dan kita tidak bisa mengakui kebenaran, kesalehan, ritual, kesalehan yang berhubungan dengan ibadah atau kebenaran yang sudah menjadi prinsip, tidak bisa untuk kita samakan dengan kebenaran yang menjadi prinsip yang mereka pahami dari kitab suci mereka. Karena dalam posisi apapun, pemahaman yang kita pahami dari kitab suci kita dengan pemahaman yang dipahami oleh umat yang berbeda dengan agama kita, dalam konteks ini adalah Islam, itu memiliki satu perbedaan yang nyata. Kita tidak bisa mengakui kebenaran pemahaman mereka sama dengan pemahaman kebenaran kita dari kitab suci kita. Nah, dalam konteks kebenaran tetap berbeda. Tapi meskipun demikian, kita harus menghormati apa yang menjadi pemahaman mereka karena memang berbeda. Gus Naji ingin menekankan ini agar jangan ada yang menegaskan bahwa semua agama sama. Semua agama dalam konteks kebenaran, pemahaman terhadap kitab suci tetap berbeda. Tetapi bukan berarti harus menghilangkan rasa hormat untuk saling menghormati antara mereka yang berbeda agama, yang berbeda pemahaman terhadap kitab sucinya masing-masing. Kita memahami kitab suci mereka dari perspektif kitab suci kita yang tidak bisa disamakan dengan mereka, dan ini harus kita pertahankan. Tetapi di sisi lain, peluang untuk saling menghargai, menghormati, saling mengenal, saling memberikan penghormatan, saling melindungi dalam konteks kemanusiaan, ini tetap harus berjalan. Gus Naji ingin menekankan ini. Bagi yang tidak memahami, tentu akan berpersepsi lain terhadap Gus Naji. Tapi bagi yang memahami, ternyata apa yang disampaikan oleh Gus Naji itu punya konteks, punya relevansi makna, punya tujuan, punya mafhumah, mantukoh yang bisa ditangkap oleh akal sehat para pembaca beliau. Atau dalam istilah filsafat, apa yang disampaikan oleh beliau itu memiliki meaningful sense yang bisa menjadi bahan diskursus menarik, bukan untuk dikonflikkan atau bahkan bukan untuk dilaporkan ke ranah hukum, karena ini adalah prinsip diskursus keilmuan. Dan apa yang disampaikan oleh Gus Naji adalah bagian daripada kontribusi
dari proses diskursus keilmuan yang itu sudah berlangsung dalam tradisi Nahdlatul Ulama sejak awal NU berdiri. Bahkan sudah menjadi tradisi ulama-ulama NU sebelum NU berdiri, sebelum Mbah Hasim, sebelum Mbah Khalil Bangkalan. Sudah biasa itu perdebatan di kalangan kiai-kiai NU itu sebelum ada NU. Dan ini yang harus kita pahami bersama. Mari kita hormati kiai kita, ulama kita. Gus Najih adalah ulama kita, warga Nahdlatul Ulama, dan bahkan ulama yang menjadi perenungan, yang memberikan kontribusi penting bagi umat Islam secara keseluruhan di negeri ini.